Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Johan Leonardo di Juna Trading ID. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan bahas untuk update dari USD JPY. Ya, jadi untuk USD JPY ini requestan dari salah satu teman di Juna Trading ID yang minta dianalisakan untuk USD JPY-nya. Di sini kita akan coba analisa kembali untuk USD JPY. Yang di candle harian ini kita lihat bahwa USD JPY ini sedang dalam masa uptrend ya. Kalau kita perhatikan sini kan dia lagi uptrend ya. Sini dia uptrend dan kayak agak berantakan. Di sini kita lihat bahwa dia sedang uptrend, garisnya itu di sini. Ya, jadi untuk angka-angka ini nantinya akan kita gunakan di time frame lebih kecil. Untuk saat ini yang penting kita tahu dulu kalau misalkan si USD JPY ini sedang uptrend. Dan pergerakan candle hari ini pun sebenarnya udah agak tertekan harganya karena dia tidak bisa close di atas high yang sebelumnya. Ini sangat wajar terjadi koreksi secara teknikal karena kalau kita perhatikan si USD JPY ini sudah naik ya selama 1, 2, 3, 4, 5, 6 hari berturut. Itu udah bisa dikatakan selama 1 minggu lebih dia naiknya di sini, dan wajar sekali jika memang terjadi koreksi secara teknikal. Tetapi pada saat dia ingin rebound atau dia ingin naik kembali, di sini agak susah kalau kita perhatikan karena dia tidak bisa close di atas high yang sebelumnya. Jadi di atas sini sebenarnya itu ada tekanan jual yang cukup besar. Yang dimana kalau kita perhatikan di sini kalau kita buka garisnya itu di 112.166, yaitu adalah daily support dia yang paling kuat ya. Jadi pada video-video yang sebelumnya yang waktu itu saya sempat update USD JPY, saya juga ada katakan bahwa 112,66 ini merupakan daily support atau key support, daily resistennya atau key resistnya yang cukup kuat untuk si USD JPY ini. Kita langsung masuk dulu ke time frame 4 jam. Di time frame 4 jam ini kita perhatikan memang si USD JPY ini sedang dalam masa uptrend. Ya, tapi sayangnya di sini sekali lagi dia tidak bisa close di atas height yang sebelumnya. Jadi dia close, dia membuat lower height. Ya, jadi dia sudah mulai mencoba untuk membuat struktur dia untuk turun. Tapi karena dia masih tertahan di trendline ya ini, jadi sini ada trendline-nya dia nih, kalian perhatikan. Sini ada trendline si USD JPY yang sedang dibentuk sama dia selama ini. Ya dari tanggal 21 September itu udah mulai dibentuk trendline-nya. Hingga saat ini harga sudah 2 kali memantul di daerah trendline-nya. Cuma untuk sekali ini kalau kita perhatikan ini sebenarnya agak berat ya, karena di trendline ini juga berpas-pasan dengan si demand area dia, yaitu pada harga 11,1 sampai dengan 11,2. Jika memang dia ingin reversal di sini, otomatis dia harus bisa menembus 175 ya. Kalau dia nggak bisa menembus 111,75 ini ya, terutama dia harus bisa menembus di 101 di 117,449 ini ya. Soalnya kalau dia nggak bisa tembus ini, otomatis dia membuat lower low kembali ya. Jadi misalkan dia nggak bisa tembus nih, dia akan membuat lower low dan ada kemungkinan besar untuk masuk ke si demand area ini. Sebelum dia masuk ke demand area ini, kemungkinan besar dia akan melakukan retest bagi trend lainnya, lalu baru dia melakukan penurunannya itu paling rendah itu target selanjutnya ada di 110.790. Jadi kalau misalkan dia berhasil bertahan di sini di atas demand area dia dan di atas trend line dia, masih ada kemungkinan besar untuk dia naik kembali ke atas. Ya, walaupun kalau kita perhatikan candle ini sudah cukup besar tekanan jualnya ya, tapi nggak menutup kemungkinan besar kalau misalkan si USD JPY ini masih bisa naik ke atas.
Lalu kalau kita perhatikan di candle 1 jam, supaya lebih jelas nih, kita coba di 1 jam dulu. Ya, kalau kita perhatikan di candle 1 jam ini terjadi reversal ya. Yang dimana kalau kita perhatikan candle ini sudah turun cukup banyak, lalu sini terjadi reversal pada base yang sudah kita tentukan pada video ini. Dan kalau kita perhatikan sini kan dia udah berhasil di atas candle sebelumnya, candle merah sebelumnya. Jadi target selanjutnya yang paling dekat itu ada di 101,49. Dan dia harus bisa menembus ini untuk melanjutkan pergerakan naiknya, yaitu dengan target selanjutnya itu ada di 111,756 yang ini. Kalau dia sudah sampai sini dan jika memang terjadi penurunan kembali, kan sini terbentuk namanya double stop ya. Sini ada terbentuk double stop, dan biasanya double top ini terkonfirmasi ketika dia sudah break dari 101,49. Atau kalian bisa buat patokan di base yang area ini, di demand area ini ya. Kalau ketika dia break di demand area ini, ya misalkan harga sudah turun kembali ke demand area ini dan turun menembus demand area ini ya, setelah dia melakukan retest kembali, nah itu adalah titik entry yang paling aman. Kenapa? Karena sini double top dia itu sudah terkonfirmasi. Tapi kalau kalian misalkan trader yang lebih agresif, mungkin kalian bisa ambil konfirmasi double top itu di 11,449. Oke, jadi jika memang dia bisa menembus naik kembali dan bisa menembus 11,756 ini, maka dia akan melakukan kembali untuk retest di area 112. Kita langsung ke M30 nya. Di candle M30 ini kalau kita perhatikan sini kan dia ada sideway ya. Dia sideway dan terlihat candle ini masih belum mampu untuk naik ke atas kembali. Dan seperti yang saya bilang bahwa candle ini sebenarnya si USDJP ini emang sedang mau koreksi, karena kenaikan dia yang kalau kita lihat tadi kan sudah cukup banyak ya. Jadi kalau misalkan dia koreksi turun atau dia memang reversal, jadi kita bisa memanfaatkan momen reversalnya tersebut. Nih kita perhatikan di sini kan dia benar mantul di sini nih. Lalu sini dia membuat sideway. Jadi sebenarnya dia sedang mencoba untuk membuat base di sini kalau kita perhatikan. Dia sedang mencoba untuk membuat base di sini, base baru. Ya. Jadi kita bisa perhatikan di sini dia coba buat base baru, cuma untuk base-nya itu masih belum terkonfirmasi, jadi saya tidak akan gambar kembali. Mungkin nanti pagi di channel Telegram Juna Trading ID akan saya update kembali untuk base yang ini, apakah dia terkonfirmasi atau tidak. Kalau misalkan dia terkonfirmasi, otomatis base ini bisa kita gunakan juga. Dan mungkin akan saya revisi sedikit ya untuk base-base-nya ya, terutama base yang ini mungkin nanti akan saya coba revisi sedikit. Saya paskan kembali di M30. Atau kita coba revisi sekarang juga bisa. Kita coba ubah dulu sekarang di sini. Sini kita lihat, kalau misalkan area konfirmasinya itu di sini. Kalau di M30-nya itu kita sesuaikan kembali ya. Bukan, jadi nggak selebarnya tadi, melainkan di M30 itu kita mainnya di range base yang lebih kecil. Nah, ini adalah base yang sudah kita koreksi. Kalau kita perhatikan di sini, kenapa saya koreksi sekecil ini dan kenapa saya tariknya segitu? Patokan saya itu ada di sini, nih, dan juga di sini. Yang dimana candle ini sebelum ada candle momentum, ini kan belum ada candle momentum di sini. Nah, ketika dia break dari base ini dan benar-benar break out, itu dia ada momentum candle. Dan juga di sini ada momentum candle. Ini kan base nih. Jadi ini ada base. Ya. Dia breakout, dia membuat momentum candle. Sama halnya dengan yang ini. Makanya range dari base ini itu adalah di harga berapa nih yang baru? Saya catat dulu. Ada di harga
11,198 sampai dengan 11,138. Oke, kita ganti dulu yang di sini. Ini bukan, jadi ini namanya 198 sampai dengan kembali 138 sampai dengan 198. Nah, ini untuk base yang barunya, yaitu ada pada harga area 11.138 sampai dengan 11.198. Oke, jadi mungkin segitu dulu untuk analisa dari USD/JPY hari ini, dan jika memang ada yang salah atau ada yang kurang, silakan kalian tambahkan di kolom komentar. Dan jika memang menurut kalian ada pandangan lain terhadap analisa ini, silakan juga kalian tambahkan di kolom komentar. Dan jika kalian merasa video ini berguna untuk saudara atau keluarga kalian, kalian juga bisa share video ini kepada mereka. Dan jangan lupa untuk di like dan juga subscribe di channel YouTube Dina Trading ID supaya saya bisa lebih semangat lagi dalam membuat konten analisa seperti ini ke depannya. Oke, terima kasih dan sampai jumpa pada video berikutnya.